Menarik kita untuk melihat sebenarnya apa yang menjadi salah satu sentimen begitu ya. Kalau tadi dengar obrolan aku sama Pak Tony Wenas gitu ya, di mana begitu luar biasanya optimisme beliau begitu ya tentang mineral dan juga pertambangan sampai masih akan ada berkatnya sampai tahun depan mungkin 2 tahun lagi. Dan ini juga terbukti dari sektor energi hari ini menguatnya juga cukup signifikan ya Syaf ya. Tapi kalau kita lihat dari di antara tekanan bertubi-tubi di indeks harga saham gabungan 2 hari, hari ini malah ditutupnya terapresiasi walaupun nggak sampai 1%. Tapi ada angin segar di tengah merah-merah yang ada ya, Syahminas ya. Jadi naiknya hari ini mungkin karena kita memasuki periode Sun in Capricorn. Kamu zodiaknya apa? Aku Taurus. Oh, Taurus. Jadi kita bukan jauh ya. Iya, jauh. Jadi kita bukan ada di bulan ini nih. Jadi Sun in Capricorn ini akan berlangsung kurang lebih di tanggal 21 Desember sampai dengan 21 Januari 2023. Nah, periode ini biasanya itu adalah waktu yang tepat untuk masuk ke komoditas khususnya mineral, katakanlah seperti emas, nikel dan sebagainya. Dan karena adanya periode tersebut, tahu-tahu ini cocok logi ya sebenarnya. Cocok logi benar. Benar. Jokowi akhirnya mengeluarkan bahwa akan melarang ekspor raw material lagi khususnya untuk mineral. Salah satunya adalah bauksit. Nanti kita akan lihat bagaimana pergerakan sektor yang berkaitan dengan bauksit di hari ini ya. Tapi kalau misalkan kita melihat secara teknikal hari ini IHSG volumenya nih tampaknya belum ada otot untuk bisa mendorong IHSG bangkit lagi walaupun hari ini ditutup terapresiasi walaupun apresiasinya juga tidak cukup tinggi. Tapi kalau kita lihat secara monthly IHSG masih dalam tren naik, tetapi kalau misalkan kita lihat secara daily memang koreksinya sejak awal Desember sampai dengan sekarang cenderung bergerak sideways. Dan window dressing juga bisa saja nih memang Desember ini tidak terjadi walaupun kita masih punya beberapa hari ya, tetapi dengan adanya Sun in Capricorn tadi yang saya sebutkan bisa saja sama Januari effect. 11-12 Capricorn sama Unicorn. Beda tipis ya. Beda tipis. Capricorn tadi bisa terjadi di Januari. Jadi kalau kita lihat secara teknikal memang IHSG ini masih berada di bawah moving average dari 20-50 hari. Cenderung memang bergerak di area konsolidasinya setelah menyentuh level terendahnya di 12 Desember. Kurang lebihnya kalau dari IHSG seperti itu, Maria. Window dressing memang mungkin tidak akan terjadi tapi masih akan tetap dibutuhkan ya oleh para MI. Bisa dan jadi juga delay karena banyak banget yang juga bilang para analis di sekuritas dan juga analis di aset manajemen yang bilang kalau kita menunggu-nunggu di bulan Desember ini waktunya sampai tinggal 8 hari perdagangan. Tampaknya agak delay dan akan bersamaan nanti dengan Januari effect. Nah kalau kita lihat cocokologi dan kombinasi dengan Sun Capricorn yang tadi kamu bilang, kayaknya bakalan cukup menarik nih justru untuk koleksi beberapa saham-saham yang mengacu kepada momentum tersebut gitu. Ya kan? Tapi kalau misalkan kita melihat pergerakan pasar hari ini nih, rasanya masih belum terpengaruh dengan adanya Sun in Capricorn tadi. Ada apa ya sebenarnya dengan unicorn ini, saya sebut-sebut sekali. Nah, tapi kalau sentimen kita balik lagi, kita pastinya masih akan menunggu kepastian dari BI berapa besar suku bunga yang akan dinaikkan oleh BI, walaupun analis menyebutkan akan ada di kisaran 25 sampai dengan 50 basis poin dan kebanyakan dari analis menyebutkan di 25 basis poin, tetapi kita masih akan menunggu karena Gubernur BI ini memastikan tidak akan berlebihan dalam menaikkan suku bunga dalam negeri di bulan ini. Dan menurut Perry juga inflasi di semester 2 2023 diperkirakan sudah akan berada di level bawah 4%, turun dari proyeksi tingkat inflasi hingga akhir 2022 yang berada di angka 5,4%. Itu kalau misalkan kita masih menanti dari keputusan BI. Tetapi memang yang menjadi sentimen dari penggerak pasar hari ini juga yang datang dari Bank Sentral China dan juga Bank of Japan, di mana Bank Sentral China pada hari Selasa kemarin kan mengumumkan loan prime rate-nya tenor 1 dan 5 tahun yang tidak berubah sebesar 3,65% dan juga 4,3%. Sementara kalau Bank of Japan ini mempertahankan suku bunga rendahnya di minus 0,1%, tetapi kebijakan yield curve control-nya itu diperlebar menjadi 50 basis poin dari yang sebelumnya 25 basis poin. Nah, kebijakan dari Bank of Japan ini yang cukup mempengaruhi dalam negeri khususnya di SBN. Karena seperti kita ketahui yield curve control ini merupakan kebijakan yang menahan imbal hasil yield obligasi tenor 10 tahun dekat dengan 0%. Jadi ketika yield ini mulai menjauhi level 0%, maka BOJ akan melakukan pembelian obligasi. Pembelian tersebut artinya BOJ akan menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Tapi karena diperlebar kini menjadi 50 basis poin, kebijakan BOJ menjadi lebih fleksibel. Likuiditasnya yang disuntikan ke perekonomian menjadi lebih kecil dan kebijakan BOJ ini langsung melambungkan
yield surat utang pemerintah Jepang tenor 10 tahun ke posisi 0,46% dan membuat pasar dari dalam negeri kini beralih ke pasar Jepang. Itu kurang lebihnya kalau misalkan dari sentimen Maria. Ini kan kayak perang surat hutang begitu ya. Jadi kayak coba untuk menawarkan mana yang bisa menghasilkan keuntungan cukup tinggi. Jadi ini memang momentum dari atau cukup challengingnya suku bunga ini, suku bunga acuan. Sehingga banyak sekali investor yang mungkin lebih taruh dulu ke negara-negara lain dan nanti akan memindahkan aset kalau seandainya memang dari sisi yield kita cukup menarik. Jadi memang perangnya akan seperti itu ya. Kita tinggal lihat nanti akan seperti apa nih end up-nya untuk ke suku bunga acuan kita. Iya betul. Nah kalau misalkan kita bergeser sekarang berbicara tentang sektor ya. Yang tadi kamu janjiin tadi ya. Iya, dari sektor itu kita kan tahu hari ini baru saja keluar larangan ekspor bauksit dan sekarang kita akan melihat bagaimana nih emiten-emiten yang bergerak di bidang yang serupa. Aneka tambang mengalami peningkatan 1,49%. Vale Indonesia meningkat 0,35%, tapi kalau timah ini cukup stagnan ya. Dan harusnya larangan ekspor bauksit ini membuat harga menjadi sangat mahal. Akhirnya emiten-emiten tersebut bisa bergerak cukup signifikan. Nah, kita masih akan menantikan nih bagaimana pergerakan dari emiten yang berkaitan dengan mineral ini sampai dengan 23 Januari 2023, yaitu yang masih dalam periode Sun in Capricorn ini. Maria. Karena kan baru diputuskannya hari ini ya, jadi mungkin responnya dari investor masih nunggu besok deh gitu ya. Dan apalagi kan memang ini minggu-minggu yang cukup sepi dari total transaksi karena biasanya tren di Desember sudah mulai ambil cash dulu atau agak minggir dulu dari market sampai dengan penutupan tahun. Dan nanti akan ramai lagi. Volume transaksi pun udah mulai merendah nih semakin hari, Maria. Betul, kita akan lihat lagi nanti akan seperti apa. Masih ada 8 hari perdagangan sampai penghujung 2022. Dan kami ingatkan kembali bahwa diskusi ini bukan ajakan untuk membeli begitu ya, disclaimer on. Silakan Anda memilih saham-saham yang menjadi portofolio saham Anda ya.